Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Widianti dengan NIM 6419071 dari kelas 644B27. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu permintaan, yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yang ketiga corak distribusi pendapatan masyarakat, yang keempat cita rasa masyarakat, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam ramalan mengenai keadaan di masa datang. Next ada hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Daftar permintaan. Suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Kurva permintaan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Efek faktor bukan harga. 1. Harga barang-barang lain. Ada barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. 2. Pendapatan para pembeli. Ada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. 3. Beberapa faktor lain. Ada distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi terhadap masa depan. Jenis-jenis permintaan itu ada 3. Yang pertama adalah permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Permintaan ini lebih mengarah pada angan-angan saja. Setiap manusia bisa dipastikan memiliki permintaan absolut. Yang kedua, permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Yang ketiga, permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan daya beli, tetapi belum melakukan pembelian. Next ada rumus fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan dengan 2 variabel adalah sebagai berikut. QD sama dengan A min BPD atau PD sama dengan min 1 per B min A tambah QD. Ini adalah grafik kurva permintaan. Pada situasi A, harga per kilonya Rp9.000. Jumlah ayam yang diminta si A per bulannya adalah 2 kg. Jumlah ayam yang diminta si B per bulan adalah 4 kg. Jumlah ayam yang diminta pasar per bulannya 6 kg. Situasi B, harga per kilonya Rp8.000. Jumlah ayam yang diminta si A per bulan 4 kg. Jumlah ayam yang diminta si B per bulan 8 kg. Jumlah ayam yang diminta pasar per bulannya adalah 12 kg. Pada situasi C, harga per kilonya Rp7.000. Jumlah ayam yang diminta si A per bulan 6 kg. Jumlah ayam yang diminta si B per bulan 12 kg.
Jumlah ayam yang diminta pasar per bulan adalah 18 kg. Pada situasi D, harga per kilonya Rp6.000, jumlah ayam yang diminta si A per bulannya 8 kg, jumlah ayam yang diminta si B per bulan 16 kg. Jumlah ayam yang diminta pasar per bulan adalah 34 kg. Ini adalah kurva permintaan. Kesimpulan dari grafik di atas adalah bahwa kurva permintaan membentuk kemiringan yang negatif. Yang artinya, semakin tinggi harga, maka permintaan menurun. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah harga, maka permintaan akan cenderung naik. Next, ada teori penawaran. Teori penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Faktor-faktor penentu penawaran, yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, yang kelima tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran berisikan semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan atau ceteris paribus. Selanjutnya ada kurva penawaran. Suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada daftar penawaran. Daftar penawaran adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jenis-jenis penawaran ada dua. Yang pertama penawaran individu, yang kedua penawaran pasar. Penawaran individu merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual produsen pada waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran ada dua. Yang pertama penawaran individu. Penawaran individu merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual produsen pada waktu, satuan, dan tempat tertentu. Yang kedua, penawaran pasar merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan pun juga menurun. Next, ada rumus fungsi penawaran. QS sama dengan A ditambah B PS dengan keterangan A dan B sama dengan konstanta, PS sama dengan harga barang per unit yang ditawarkan, QS sama dengan banyaknya unit barang yang ditawarkan. Ini adalah grafik kurva penawaran. Pada situasi E, harga per kilogramnya Rp9.000, jumlah ayam yang ditawarkan si A per bulan 14 kg, jumlah ayam yang ditawarkan si B per bulan 13 kg, jumlah ayam yang ditawarkan pasar per bulan
27 kg. Pada situasi F, harga per kilogramnya 8.500. Jumlah ayam yang ditawarkan si A per bulannya 12 kg. Jumlah ayam yang ditawarkan si B per bulan 11 kg. Dan jumlah yang ditawarkan pasar per bulan 23 kg. Pada situasi G, harga per kilonya Rp8.000. Jumlah ayam yang ditawarkan si A per bulan 10 kg. Jumlah yang ditawarkan si B per bulan 9 kg. Jumlah yang ditawarkan pasar per bulan 19 kg. Pada situasi H, harga per kilonya 7.500. Jumlah ayam yang ditawarkan si A per bulannya 8 kg. Jumlah ayam yang ditawarkan si B per bulan 7 kg. Jumlah ayam yang ditawarkan pasar per bulan 15 kg. Begitupun seterusnya. Ini adalah contoh grafik kurva penawaran. Kesimpulan dari grafik ini adalah kurva penawaran membentuk kemiringan positif, yang artinya semakin tinggi harga barang, maka akan semakin banyak penawaran pada suatu barang. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, maka akan semakin rendah pula penawaran terhadap suatu barang. Next, ada teori keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan atau equilibrium merupakan keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Cara menunjukkan keadaan keseimbangan ada 3. Yang pertama dengan menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga menentukan secara matematik. Next, ada kelebihan permintaan atau excess demand. Jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Kelebihan penawaran atau excess supply. Jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, permintaan berkurang, penawaran bertambah, dan penawaran berkurang. Bisa dilihat pada kurva di samping, pada harga Rp3.000 ada jumlah yang sama antara permintaan dan penawaran, yakni sebanyak 30 unit. Garis potong E menunjukkan potongan kurva permintaan dengan kurva penawaran yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium price. Hal ini terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Sekian penjelasan dari materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.